tap-tap layarnya, kita sambil ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga sehat selalu dan semoga dapat insight ya. Oke, sehat selalu ya guys. Siap ya, aman, semuanya sehat ya setelah sejak tadi malam kita nggak ketemu ya. Kita doa yuk teman-teman. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Kenapa ya membayang? Wait ya guys, kenapa membayang seperti ini? Oke ya. Oke, aman ya teman-teman semuanya, siap ya. Oke, Masya Allah ya. Oke, yuk kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap ya Mbak Lovely ya, Mbak Mama Bubuy ya. Masya Allah. Udah? Udah, kita mulai tanya jawabnya. Teman-teman yang ragu boleh tanya ya sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke, siap. Nah, aku mulai ya. Bismillah. Siap Mbak Dasini. Ketelan ludah batal nggak? Tidak. Menelan air ludah, menelan sisa makanan, kemudian daha, kemudian atau lagi azan udah di dalam ketelan atau darah gusi, itu semua tidak membatalkan puasa karena tidak bisa menghilangkan dahaga. Kemudian pakai skincare, body cream selama puasa nggak ada masalah, is okay. Aku tiap hari pakai skincare. Ustazah, kalau muntah batal nggak? Muntah itu batal kalau dia itu sengaja, kalau nggak sengaja nggak batal. Nah, definisi sengaja ini yang belum duduk sampai sekarang. Mungkin pada masa Nabi ada orang-orang yang sengaja memuntahkannya supaya dianggap membatalkannya. Yang kita tahu pada masa Nabi kan orang-orang banyak berperang dan kemudian kesulitan sekali untuk melakukan puasa. Keramas batal nggak? Keramas itu tidak membatalkan. Hanya saja persoalannya adalah kalau dia ketelan, dia udah pasti batal. Guys, izin bentar aku colokin ya, agak hilang suaranya sebentar. Oke ya, sudah ya. Oke ya guys, Ustazah saya selalu taraweh di rumah 8 rakaat dan witir 3 rakaat bagus, nggak jadi masalah. Ya nggak jadi masalah ya. Bersihin lubang hidung batal nggak? Lubang hidung tidak batal kalau dibersihkan. Menelan orang julid batal nggak? Iya, sikat gigi batal nggak di siang hari? Teman-teman, keramas, kemudian sikat gigi, itu semuanya atau kumur-kumur ya, itu esensinya bukan itu. Esensinya kalau dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan dia baru batal. Nah, jadi kalau dia nggak masuk dia nggak batal. Cuma, aku lebih hire teman-teman semua untuk tidak melakukan itu di siang Ramadan. Karena gini, kita keramas. Oke kita seger, tapi kan resikonya berat. Sama dengan kita gosok, apa namanya, kumur-kumur. Kumur-kumur saat saat, eee, ber eee, saat, mau berwudu itu memang dapat pahala sunnah, tapi kan resikonya lebih besar, resikonya batal. Jadi kalau teman-teman mau ya teman-teman kumur-kumurnya itu saat dalam kondisi saat sholat subuh, asar, zuhur subuh, maghrib dan isya aja ya. Korek telinga tidak batal ya, oke gitu ya. Oke, nah masih nanya yang batal ya, saking takutnya ya. Ustazah lagi haid, nggak ada dalil yang melarang wanita haid keramas ya. Ustazah kalau saat sholat jamaah baca surat pendek, makmum tidak sempat baca Al-Fatihah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena memang problemnya makin lama imam tuh makin cepat ya kan. Sehingga pas dia baca ayat pendek, kita baru baca Al-Fatihah, ayat pendeknya cepet, akhirnya kita kan harus ruku kan. Itu nggak ada masalah. Jadi semua sholat berjamaah itu nanti kalau ada yang nggak kebaca, imam yang menggantikannya ya. Oke, Ustazah, benarkah lampu kamar mandi nggak boleh dimatikan? Keliru, nggak ada itu ya. Mereka suka gibah, mertua suka gibah jika bertemu. Bagaimana supaya tidak tersinggung? Alihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lebih bermanfaat ya. Bolehkah baca Quran saat haid? Cari Quran yang ada terjemahan atau di handphone jauh lebih aman ya. Oke, Ustazah, oke ya ikut imam aja pada prinsipnya. Gimana hukum? Oke, sudah. Ustazah, gimana hukumnya kalau makmum nggak sempat baca
baca duduk antara dua sujud karena imam terlalu cepat. Nggak masalah Mbak, nggak masalah. Ya memang problem, sebenarnya yang wajib dibaca dalam sholat tuh hanya Al-Fatihah dan tahiyat akhir sih. Nah cuma ya kalaupun nggak terbaca imam yang menggantikannya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Niat sholat tarawih itu sekali aja pas sholat atau setiap berdiri niat? Setiap memulai sholat niat. Mau sholat apapun, mau sholat duha kan 12 rakaat itu. Dua, 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 dua. Setiap niat sholat Mbak, setiap niat sholat. Setiap sholat niat ya. Ustazah kalau kita korek telinga adakah ya batal? Tidak ya, korek telinga tidak sampai membatalkan. Saat taraweh imamnya suka cepat. Nah ini ya, jadi gini Mbak. Ada banyak faktor imam itu cepat. Yang pertama kadang-kadang dia nggak baca iftitah sehingga cepat kali dia ruku. Nah, yang kemungkinan yang kedua adalah bacaan iftitah sujud maaf bacaan ruku dan sujudnya cuma satu kali saja. Ya sehingga ada kemungkinan dia menjadi lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga waktu i'tidalnya dia cuman sampai Rabbana walakal hamd. Maka dia menjadi lebih cepat lagi, Mbak ya. Jadi problemnya imam itu tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Kalau terlalu cepat lutut jamaahnya masih mulai sujud, dia udah duduk. Jamaahnya baru duduk, dia udah sujud. Nah, jadi itu kan problem ya. Benarkah berdoa harus menghadap ke atas? Nah, tentang adab berdoa itu bebas. Rasulullah pernah melakukan semua, begini pernah, begini pernah, begini pernah, begini pernah, begini juga pernah. Ya, prinsipnya adalah bukan gayanya tapi keyakinan bahwa doa kita itu akan diijabah. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah kalau imam udah niat sholat, apakah makmum juga perlu pasang niat? Iya dong, niat aja seperti biasa. Ustazah, apakah boleh bukber di luar sama teman atau keluarga? Buka bareng nggak ada masalah. Esensinya adalah jangan sampai tabarruj. Jangan sampai tabarruj yang selama ini terjadi karena buka bersama terjadi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Karena buka bersama terjadi ghibah, karena buka bersama terjadi pamer harta, karena buka bersama terjadi pamer jabatan, karena buka bersama terjadi oh ini udah sukses ini gini-gini aja, ini gini-gini aja, itu nggak boleh. Jadi esensinya itu silaturahmi bukan menuai dosa. Secara faktual kita sadar banget kan bahwa reuni itu bagus, cuman kita khawatirnya menjadi ajang untuk menentukan siapa kita seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya harus di-share ke masyarakat, ya kan? Nah, orang-orang yang biasa-biasa akhirnya dia tidak mau menjadi ajang untuk itu, termasuk majelis taklim, harus menjadi ajang belajar bukan menunjukkan siapa kita. Gimana cara menegur saudara berdiri sujud selalu angkat oke. Gimana cara menegur saudara tiap berdiri dari sujud selalu angkat tangan? Nggak apa-apa angkat tangan kok Mbak, nggak ada masalah Mbak. Wajib takbiratul ikhram itu angkat tangan pertama aja. Allahu Akbar. Pertama itu wajib, nanti rukunya udah nggak wajib. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah dari sujud berdiri ngangkat tangan sunnah Mbak, nggak apa-apa kok, nggak perlu ditegur. Ya jadi kan pernah kan ngelihat orang sujud iktidal, dia adalah nggak ngangkat tangan. Sebagian ngangkat tangan itu karena hukumnya sunnah Mbak. Itu karena hukumnya sunnah Mbak ya. Kalau habis terawih langsung sholat tahajud lanjut sholat tasbih boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah lagi hamil katanya nggak boleh keluar rumah. Jangan percaya sesuatu yang tidak bersumber dari syariat ya. Ustazah, oke, gimana cara negur orang selonjoran di masjid ya? Caranya sesuaikan aja ya. Kalau cara itu kan teman-teman yang ngerti bahasa daerahnya masing-masing yang rasa-rasanya tidak menyinggung ya kan. Oke, Ustazah kalau sholat gak hafal surat yang dibaca oleh imam gak apa-apa. Kan waktu imam baca ayat pendek kita itu kan baca Al-Fatihah Mbak. Nanti seandainya imamnya baca ayat pendeknya panjang kita nggak harus baca loh Mbak, kita nggak harus baca ya. Oke gitu ya guys. Ustazah kalau lihat banyak yang ngangkat tangan habis sujud, dari sujud berdiri. Ada sunnah kok nggak apa-apa ya. Oke nggak masalah kok Mbak ya. Jadi tapi sunnah ya nggak wajib ya guys. Oke.
Ustazah kalau mendengarkan ceramah termasuk tolabul ilmi, termasuk tolabul ilmi, tetapi tidak termasuk pahala silaturahmi. Nah, kenapa kita dianjurkan hadir ke masjid walaupun sekali seminggu ya bersama jamaah lain? Pertama ada pahala silaturahmi ketika jamaah. Jamaah itu satu tempat satu waktu. Nah, ada tolabul ilmi di sana menuntut ilmu, ada ajang silaturahmi usia kita panjang. Kalau kita ada apa-apa orang kenal dengan kita, kalau kita meninggal orang ngerti dengan kita, kalau ada apa-apa di anak kita bisa cari orang yang bisa bantu kita selagi dia baik kerjakan dan dijadikan ajang bertemu langsung dengan guru kita, belajar ihtiram, hormat kepada guru, semuanya proses belajar. Ya lakukanlah sekali seminggu ya, supaya juga tidak antisosial. Oke. Ustazah kalau ke masjid pas azan dilakukan tahiyatul masjid dulu, sholat wudhu dulu atau qobliyah isya? Qobliyah dong. Ya, qobliyah ya, qobliyah. Nah, sebagian mengatakan ketika sampai masjid kita melakukan qobliyah itu sudah sama dengan sholat tahiyatul masjid karena termasuk memuliakan masjid gitu ya. Ustazah, oke, apakah sholat lima waktu semua ada qobliyah dan ba'diyah? Ada, kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Kecuali badan qobliyah subuh dan qobliyah asar. Oke, gitu ya. Oke, oke. Nah, ada ustadz pergi ke kota pengajian sedangkan istrinya mau melahirkan. Itu gimana Zah? Baik, baik. Boleh aku jawab, jangan tersinggung ya. Yang pertama, kalau istrinya ridho, tidak ada masalah. Jangan-jangan istrinya juga pengemban dakwah atau hamlud dakwah. Ya, ketika istrinya ridho, itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Cuman jiwa kewanitaan teman-teman aja kan yang terganggu. Sebenarnya kalau istrinya ridho tidak ada masalah. Dalam dalil dikatakan, dakwahmu itu sampai anakmu dan istrimu kau tinggalkan dekat dengan dan atas nama Allah. Nah, yang problem itu adalah kalau seandainya istrinya tidak ridho, harusnya dia tidak melakukan. Kalau istrinya ridho, sah-sah saja. Pada masa Nabi bahkan ada yang istrinya yang sedang hamil dia ikut berperang. Pada masa Nabi bahkan ada orang-orang yang meninggalkan istrinya lalu kemudian pergi berdakwah dan istrinya bilang if'al lillah ya lakukan saja semua karena Allah. Nah kan kayak gitu. Ya itu banyak terjadi ya teman-teman selagi suaminya ridho, istrinya ridho tidak ada masalah ya kan. Nah seperti itu. Tapi kalau nggak ridho maka nanti di sana dicari lagi kita ngezoom ke variabel yang lain lagi seperti itu ya guys kayak gitu. Dia kalau dakwah tuh memang agak susah guys. Kalau sudah terjadwal nih misalnya aku nih jadwal dakwah ke luar kota kayak gitu kan. Nah terus orang tua aku sakit. Kan aku pernah kejadian kayak gitu. Gimana ini jemaah udah kumpul, spanduk udah dibuat, orang tua aku sakit. Nah itu kan agak bingung kan. Nah cuma orang tua aku bilang kamu pergi aja nah, ada kakak, ada abang, ada semuanya. Kan seperti itu ya kan. Nah jadi nggak mudah, dakwah itu nggak mudah guys. Dakwah itu tanggung jawab kita kepada Allah. Ya kalau di kantor kami tidak pergi kantor nggak ada masalah. Tapi kalau nggak dakwah saat orang udah berkumpul itu problem. Karena itu kemaslahatan umat ya kan. Dalam Islam ini kan kita disuruh ngurusin orang ya kan. Nggak disuruh ngurusin diri sendiri. Aku pernah kok dalam masa-masa lagi liburan ini ya jarak liburannya cuma 1 jam sih dari rumah 2 jam lah dari rumah rupanya ada jadwal sore guys dan itu pulang semua. Ternyata aku ada jadwal kayak gitu ya. Padahal aku sembunyi-sembunyi guys, ketahuan sama kakakku, ternyata ada jadwal. Terus orang tua aku suruh pulang semuanya kita. Jadi liburan tuh jadi pulang kayak gitu loh guys. Nah itu dakwah itu nggak mudah karena kita berhadapan dengan banyak orang. Oke ya, Ustazah setelah kencing mau mengaji lagi apa berudu lagi? Kencing mau mengaji kok belum hidup juga ya perasaan tuh hidupin lampu tadi. Kencing mau mengaji maksudnya gimana nih? Wudu lagi, wallahu a'lam. Oh, dia mau ngaji Quran, batal wudu. Kalau Qurannya full Arab, maka dia musti usahakan untuk tetap, wudu ya. Kalau bercampur dengan bahasa Indonesia, sebagian mengatakan boleh tanpa wudu ya. Ustazah, oke, iya benar ya. Ustazah, wudu bagian kaki gimana? Bagian kaki itu sangat dianjurkan untuk dilap, untuk dipegang gitu. Karena kaki itu kan tempat tanah, tempat bakteri. Sementara dia akan suci ketika hilang bau dan warnanya. Nah nanti takutnya baunya hilang ya masih ada najis, warna. Ya itu makanya di bagian kaki itu mesti
benar-benar dibasuh begitu ya. Ustazah, hukum berdandan sebagai wanita. Berdandan jangan sampai tabarruj. Tabarruj itu berlebihan. Kita terlalu terlihat, itu nggak boleh. Orang semuanya cuma pakai lipstick doang, blush on, kita sampai bedaknya 2 ton. Lipstiknya sampai warna hitam. Lainlah daripada orang. Terlihat kita, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau biasa-biasa aja selagi produknya halal, tidak mengandung unsur yang diharamkan, ya itu tidak. Jadi standar hukumnya tabarruj ya, berlebih-lebihan. Sholat duha 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak ada ya. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak ada yang pakai tahiyat awal. Mau sholat sholat qobliyah zuhur kalau 4 rakaat tidak ada yang pakai tahiyat awal. Mau qobliyah ya 4 rakaat tidak ada yang pakai tahiyat awal. Terus ustazah kok nggak dandan? Waktunya nggak cukup untuk dandan. Ya, pada dandan ya nanti kalau aku dandan terus nggak buat video aku. Mana nih video ustazah ini? Nggak ada. Sorry ya cuy lagi dandan. Mana ceritanya? Nggak sempet guys, nggak sempet ya. Dandan itu untuk orang-orang yang alhamdulillah punya banyak waktu ya kan. Nah aku susah waktu. Ustazah seorang anak punya hutang sama bapaknya. Tapi bapaknya sudah meninggal. Oke, baik. Boleh dibayar kepada ibu sebagai ahli waris ya. Oke ya, boleh dibayar kepada ibu sebagai ahli waris ya kan. Atau kalau seandainya ahli warisnya nggak ada, misalnya kita punya hutang kepada orang yang sudah meninggal kayak gitu kan, nah, maka kita boleh ganti dengan sedekah saja ya. Ya Allah, saya sedekah ke 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Ada yang berhutang, oke. Ada yang berhutang sudah diikhlaskan, tiba-tiba dia mau bayar, apa boleh diterima Oke, bilang sama dia, akad hutang udah selesai. Ini kamu mau bayar, kita anggap sedekah ya, seperti itu aja, ya kan? Nah, gitu ya. Pada protes, nggak usah dandan, nggak usah dandan, nggak usah dandan. Iya, iya, nggak bisa juga aku dandan. Maksudnya waktunya ya guys, nah, duduk kayak gitu, dandan gitu kan, itu kan waktu ya teman-teman ya. Kecuali bagi orang-orang yang tidak punya banyak aktivitas ya. Ustazah, saya punya hutang puasa 2 hari kemarin, dibayar 2 hari lagi, boleh tapi kena denda fidyah ya. Kena denda fidyah 2 ya kan, nah 2. Oke, 2 berarti 7 on kali 2, 1,4 kilo ya. Oke, siap ya, sehat selalu ya. Oke, Ustazah tidak datang, siap. Oke ya, Ustazah kalau witir 3 rakaat ada tahiyat awal. Semua sholat sunnah nggak ada yang pakai tahiyat awal Mbak. Sholat witir itu tegak aja semua Mbak. Rokaat satu berdiri Mbak, rokaat kedua berdiri Mbak, rokaat ketiga tahiyat akhir. Sholat duha langsung 4 rakaat, rokaat satu berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir gitu ya. Kalau dia zuhur emangnya 4 rakaat ya? Iya 4 rakaat, 2 boleh, 4 bagus ya. Apa hukumnya apabila suami sering bicara kita nggak punya hubungan lagi? Itu talak kinayah. Coba bilang sama suaminya, jangan ucapkan itu lagi. Setelah sholat wajib, apakah harus pindah tempat? Oke, pernah ya lihat orang sholat qobliyahnya di sini, zuhurnya di sini, ba'diyahnya di sini. Dia pindah-pindah cuy. Nah itu bukan dia lagi ngitung kondisi masjid, ngitung jarak ya guys. Cuma itu dia menjadikan tempat sujudnya lebih banyak. Tempat sujudnya, saksinya nanti lebih banyak. Ya ketika dia nanti dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Bahkan dalam tatanan yang lebih ekstrim, ya perginya lewat sini, pulangnya lewat mana. Seperti itu. Ya, supaya langkah kakinya menjadi saksi yang lebih banyak di yaumil akhir. Silakan pindah, tapi jangan pindahnya pula. Sholat zuhurnya di dapur, sholat ba'diyah zuhurnya di rumah mantan. Nggak usah, ya deket-deket aja. Yang penting tempat sujudnya pindah sejengkal, 2 jengkal gitu guys. Ya, oke. Kalau dalam keadaan haid, boleh nggak ikut orang tua ke masjid? Wanita haid masuk masjid, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Nah, teman-teman terserah mau pilih yang mana. Oke, gitu ya. Nah, kalau ustazah-ustazah biasanya dia akan selalu pilih, ini biasanya ya, boleh masuk asal tidak menetes karena ada kepentingan dakwah. Nah, kalau teman-teman bukan ustazah-ustazah, teman-teman mau pilih yang mana terserah teman-teman semuanya. Oke. Ustazah saya
masih punya hutang, apa boleh saya sedekah? Hutang itu kalau masih lama jatuh temponya, boleh kok sedekah walaupun cuma 2.000, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah aku punya hutang 200.000 hari ini. Tapi rupa-rupanya hari ini pula aku tuh malah pilihnya sedekah kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh ya karena jatuh temponya di hari yang sama, oke. Ustazah, oke. Kalau wudhu tiga kanan, tiga kiri, gantian satu kanan. Wudhu itu tiga kanan, tiga kiri ya. Ustazah, Mbak Sri Indah berulang kalimat suami untuk pisah karena dia nggak ngerti. Coba setelah ini fokus kepada solusi, kasih ngerti aja. Ya, kadang-kadang dia nggak tahu itu kalimat talak. Boleh nggak ngerjain sholat awabin 2 rakaat di rumah 4? Silahkan, silahkan ya. Ba'diyah zuhur ada, ba'diyah zuhur ada. Ba'diyah zuhur itu sunnah muakkad loh Mbak Tila. Ba'diyah zuhur itu sunnah muakkad loh Mbak. Ada itu besar pahalanya. Oke. Ke makam lagi haid boleh. Sebagian mengatakan tidak boleh. Itu ikhtilaf. Boleh teman-teman lakukan, nggak ada masalah. Gimana cara berwudu di tempat umum? Jangan buka kerudung, basuh muka yang tampak, tangan jangan dising-singkan, basuh aja lengan bajunya, tidak sampai basah, cukup dibasahin aja. Kemudian kepala masukin ke anak rambutnya 3 helai jari, kemudian udah kaki gitu aja. Kaki kalau seandainya ada orang ramai tidak usah dibuka. Tapi kan jarang kan kita wudhu di tempat umum kan. Ustazah, oke ya. Baca Al-Quran nggak ada laknat, nggak ada laknat. Gimana? Ustazah, bagaimana menghentikan teman yang suka ngomong saat khatib naik mimbar? Shh, gitu aja cara menghentikannya. Cara menghentikan teman suka ngomong saat khatib naik mimbar. Shh, gitu aja caranya. Bom, cara menghentikan teman yang suka ngomong saat khatib naik mimbar cemana Bom? Shh, gitu doang kok. Oke ya. Oke. Oke, niat ba'diyah zuhur gimana? Niat ba'diyah zuhur gimana? Oke, yang namanya niat sholat itu cukup sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Oke, nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Oke, contoh sengaja aku sholat ba'diyah zuhur. Nama sholatnya 2 rakaat, rokaatnya sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat, nama sholatnya 2 rakaat, rokaatnya sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja ya. Ustazah, kayak gitu ya. Batu berdahak nyangkut di pangkal tenggorokan, ditelan, batal puasa. Tidak batal. Sisa makanan, darah gusi, dahak, ya kemudian itu tidak membatalkan puasa karena dia kan dari dalam dan dia tidak bisa menghilangkan dahaga. Oke ya. Oke, Ustazah, minyak wanginya udah sampai, lembut banget. Iya dong, minyak wangiku keren dong. Ya kan nggak mungkin kasih teman-teman yang nggak wangi. Selebeo. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat, kalau ba'diyah berapa rakaat? Qobliyah zuhur 4, ba'diyah 2. Coba fokus ya. Oke, coba fokus teman-teman yang sudah mampir. Qobliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya Mbak Comel. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Nah sementara qobliyah asar 2 rakaat. Qobliyah maghrib 2 rakaat. Qobliyah isya 2 rakaat. Itu sunnah juga tapi sunnah muakkad. Sunnah ghair muakkad. Intinya nggak usah pusing cuy. Intinya adalah sholat qobliyah dan ba'diyah ada setiap sholat. Walaupun dia terpisah. Sebagian sunnah muakkad, sebagian tidak sunnah muakkad. Kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, kecuali habis subuh dan habis asar. Gitu aja intinya. Gampang aja.
Oke ya. Aku dulu waktu belajar-belajar kayak gitu aja guys. Pokoknya semuanya ada kok kecuali habis subuh dan habis asar. Udah gak usah pusing mana sunnah muakkad, mana sunnah ghairu muakkad. Pusing nanti. Yang penting teman-teman dia ada. Kecuali habis subuh dan habis asar. Mau 2 rakaat doang ya boleh nggak masalah. Gitu aja cara berpikirnya supaya gampang mengamalkannya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Bolehkah makmum dengan sholat yang sunnah za? Bolehkah makmum dengan yang sholat sunnah za? Nggak boleh. Kecuali kalau kita nggak tahu ya. Ustazah, sedekah yang diomong-omongkan apakah dapat pahala? Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Karena mengomongkan sedekah tidak selamanya negatif. Pak Zul, thank you ya. Oke, nah, mengomongkan sedekah tidak selamanya negatif. Para sahabat Nabi pernah kok berbicara tentang, tentang apa yang mereka sedekahkan. Tujuannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya ada orang yang memposting dia bagi sembako, ada orang yang memposting dia lagi bagi-bagi motor. Apakah dia tidak berpahala? Belum tentu. Kalau niat dia adalah tujuannya adalah menyampaikan kepada orang bahwa di sini masih ada sedekah, sedekah kalian sudah kami bagikan, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya dia ingin pamer, maka dia akan tidak mendapatkan pahala. Karena qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adza. Ya, ngomong yang baik-baik, nggak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ya, jadi sebenarnya kita tidak usah menghakimi orang guys. Kalau ada orang yang ngomong dia sedekah, sebenarnya dibiarin aja guys. Karena yang tahu niat dia hanya dia dengan Allah. Sama dengan aku dakwah. Apakah aku dakwah ini dapat pahala? Belum tentu guys, belum tentu. Kalau seandainya dakwahku atau apa yang aku lakukan tujuannya adalah hanya untuk sekedar biar dianggap pinter, biar dianggap hebat, bablas, aku nggak dapat pahala. Tapi ketika tujuan dakwah kami adalah lillah, maka kami dapat pahala. Semua seperti itu kok guys, tergantung niat dan perbuatannya. Oke ya. Dan kita nggak bisa menghakimi niat orang, nggak boleh ya. Ustazah, kami tidak ada gaji setiap bulannya. Apakah berdosa? Apakah berdosa? Berdosa, tidak bisa memberi kepada orang tua. Sebenarnya kalau orang tuanya mampu tidak ada masalah. Jadi kalau nggak bisa bantu dengan uang, bantu dengan tenaga. Nggak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan perhatian. Ya, jangan membantu tidak malah menyusahkan. Itu pada prinsipnya kepada orang tua, ya kan? Bantu tidak malah nyusahin, itu yang repot. Tapi kalau dia nggak bisa bantu uang, dia bantu tetangga. Dia bantu tetangga pula. Entar lagi aku diketawain nih. Dia bantu dengan tenaga. Jangan ketawa ya coy, jangan ketawa. Jangan ketawa. Kalau dia nggak bisa bantu dengan uang, dia bantu dengan tenaga. Oke, tetangga pula. Diem, jangan ketawa. Halah repot ini bom. Salah lagi kita tuh habis tuh diketawain tuh. Oke, lanjut ya guys. Gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah cek masakan lalu kemudian, dilepehkan lagi ya itu tidak batal ya. Oke ya jadi, apa namanya, maksudnya menyicipi makanan ya. Sholat sunnah ruku baca tasbih 1 kali boleh. Semua sholat sunnah boleh bacaannya 1 kali bacaan ruku dan sujudnya menurut Imam Syafi'i ya. Ustazah batalkah cek kolesterol? Enggak batal. Cek kolesterol di sini, cek asam urat di sini, cek gula darah di sini. Ya, cek kebohongan yang enggak di sini cuy. Ya, jadi kalau cek-cek itu tidak batal ya guys. Oke. Pelan-pelan Pak Supir, siap kok supir ya. Ustazah, oke. Zakat fitrah orang tua apakah anak wajib bayar? Tidak, tidak, tidak. Kalau anaknya mau bayar itu ihsan ya. Selama ini aku qobliyah subuh, isya dan ba'diyah maghrib dan isya. Oh iya iya, semuanya bisa Mbak Tila ya. Witir yang 3 rakaat gimana caranya? Bisa langsung 3 rakaat. Ya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau baca Quran agar tidak dilaknat maksudnya gimana kok baca Quran dilaknat?
Nggak paham aku. Oke, Ustazah, oke sebentar ya, baca Quran dilaknat tuh gimana maksudnya, Mbak? Ustazah, oke, suami sudah tidak bekerja, apa wajib zakat? Karena sudah tidak punya penghasilan, zakat apa, Mbak? Kalau zakat mal ya tidak wajib, malah dia dizakati karena dia fakir, tidak bekerja. Kalau zakat fitrah nanti dia akan dizakati itu dan dengan uang zakat itu dia bayar lagi zakat fitrah. Oke, Ustazah, zakat fitrah sunnah buat orang tua yang sudah meninggal? Enggak, zakat fitrah kalau udah meninggal nggak bayar lagi. Ustazah, kalau zakat sama orang tua sendiri tapi udah pisah rumah tetap nggak bisa Mbak. Karena orang tua itu tanggung jawab kita Mbak. Tapi kalau zakatnya ke saudara boleh Mbak, nggak masalah ya. Ustazah, baca Quran di tempat tidur nggak ada masalah. Ada dalil sallu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ila jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' fa mustalqian. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke. Sudah witir habis sholat isya. Sholat tahajud apa perlu witir lagi? Tidak. Witir cuman boleh satu kali saja. Witir cuman boleh satu kali saja. Ya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Ustazah, zakat sama adik kalau dia fakir miskin boleh. Ustazah, oke kalau punya 50 emas belum wajib zakat. 85 gram emas baru wajib zakat. Bolehkah istri membayarkan zakat suami? Silahkan. Suntik KB tidak batal puasa karena dia tidak masuk ke dalam organ, dia cuma sampai ke dalam intramuskuler dalam tubuh. Ka, menguta, kalau kita mengeluarkan buat orang tua yang sudah meninggal, apa namanya? Sedekah atau kurban atas nama dia, atau haji atas nama dia, atau wakaf atas nama dia, bisa. Oke, gitu ya. Ustazah, mana yang diutamakan ke kerabat atau kasih zakat ke tetangga? Jawabannya adalah ke kerabat atau ke tetangga. Oke, oke. Ke kerabat atau ke tetangga bebas aja. Tapi yang paling bagus zawil kurba, orang yang terdekat rumahnya dengan kita. Ustazah, sholat tarawih 4 rakaat salam boleh. Secara hukum boleh, tapi kurang afdol. Afdolnya itu dua-dua ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke. Oke ya, Ustazah, oke kalau mau sholat taubat, apa wajib mandi taubat? Tentu tidak. Ustazah, apa boleh zakat fitrah anak dibayarkan oleh kakeknya? Boleh. Ustazah, qobliyah isya ada. Qobliyah isya, qobliyah maghrib, kemudian qobliyah asar ada. Tapi tidak sunnah muakkad ya. Dia sunnah ghairu muakkad ya. Tidak sunnah muakkad oke. Nah ya, oke. Ustazah, oke bentar ya. Ustazah, sebentar. Boleh wanita itu lebih bagus sholat di rumah atau di masjid untuk taraweh ya? Jawabannya adalah lebih baik berjamaah. Di rumah berjamaah bagus, di masjid berjamaah juga bagus. Di rumah berjamaah bagus, di masjid juga berjamaah itu bagus ya. Oke, nah karena memang dulu ada dalil lebih baik wanita itu sholat di rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamar yang kecil. Tapi kan situasi dulu tidak aman, perempuan banyak dilecehkan. Nah sekarang gimana? Taghyirul ahkam bi taghyiriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Sekarang ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fadzul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Nah ini dalil perempuan boleh ke masjid ya. Ustazah, jika suami tidak mengeluarkan zakat fitrah, apa anak istrinya wajib bayar zakat sendiri? Selamatkan aja diri kita. Keluarkan zakat. Allah akan ganti dengan pahala berlipat ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau dia lahir Mbak Ismiati sebelum khatib turun dari mimbar, keluarkan zakat bayi yang baru lahir ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Paksa suami sholat awal waktu boleh nggak? Memaksanya nggak boleh menyakiti. Karena niat kita benar, cara kita juga harus benar. Kita mengingatkan orang itu nggak boleh menyakiti. Walaupun tujuan kita adalah benar. Karena ada perintah dari baginda Nabi, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya.
Ustazah kok menerangkan jelas? Ya jelas. Jelas aja masih ada yang nanya sujud sahwi. Ya, kenapa jelas? Aku berusaha untuk jelas karena tadi perintah dari baginda Nabi, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Bahasaku dengan teman-teman online, bahasaku dengan jemaah offline, bahasaku dengan mahasiswaku, bahasaku dengan teman-teman kerja rekan-rekan yang lain pasti beda. Ya, disesuaikan dengan bahasanya masing-masing. Oke? Gitu ya guys. Ustazah sampai paham. Oke, aku kena. Kalau ngulang-ngulang dah sampai paham gitu. Oke gitu ya. Oke, saya punya utang pada orang tua. Bapak saya udah meninggal. Saya belum ada duit untuk bayar. Nanti kalau seandainya udah ada duit bayar, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada bapakku atau dibayar kepada saudara sebagai ahli waris, nggak ada masalah. Atau coba bilang kepada ahli waris kalau nggak ada uang, saya punya hutang ke bapak segini segini ma, segini segini dek, segini segini kak. Nah itu kan nanti uangnya jadi warisan. Walaupun cuma 100.000 loh, secara hukum dia warisan. Ridho nggak kalian semua kalau aku nggak bayar? Kalau mereka ridho aman ya. Ustazah, oke, kalau ada yang bilang baca Quran salah dilaknat, itu gimana? Nggak benar itu. Kalau lagi belajar tuh salah tuh nggak apa-apa. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Siapa yang membaca Quran mantap membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Siapa yang baca Quran dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Kalau baca Quran salah dilaknat, nggak mau nanti orang belajar Quran, nggak mau nanti orang baca Quran. Yang nggak boleh itu adalah udahlah benar bacanya kita salah-salahkan, ditegur kita nggak mau, itu yang nggak boleh ya. Jadi nggak ada itu ya baca Quran salah berdosa secara dalil nggak ada. Dalilnya yang tadi aku bacakan ya terbata-bata pun dapat pahala ya kan. Nah kalau kita belajar salah ya nggak apa-apa guys. Mana ada manusia aja nggak marah apalagi Allah gitu kan. Nah gitu ya guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke oke. Nggak masalah belajar ya kan. Ustazah bolehkah tadarusan waktu haid ya pakai yang ada di handphone ya atau sekedar mengulang hafalan ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik tuh foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Setelah bulan Syawal lebih bagus Syawal atau puasa Daud. Kalau teman-teman udah tim Daud, hari kedua mulai aja lagi Daud, nggak usah Syawal. Karena Daud itu sudah nomor satu di antara ekosistem sholat-sholat dan puasa-puasa sunnah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya, oke sebentar. Sekolahan suruh bawa zakat masih puasa, apa boleh? Apakah zakat lagi nanti? Sudah bisa. Oke, oke, sudah bisa. Tidak perlu zakat lagi nanti ya. Sama-sama ya Pak Roy ya. Ustazah, cara mengarahkan suami biar rajin ke masjid. Bahasa teman-teman lah. Kan teman-teman punya bahasa sendiri ke suaminya. Ya, bahasa biasa saja, nggak boleh pakai bahasa. Kalau untuk bahasa aku nggak bisa ngajarin lah, karena kan tetap komunikasi teman-teman sama suaminya kan beda, nggak mungkin dari aku, ya kan? Nah, jadi ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan sesuai dengan bahasa teman-teman aja. Kalau aku lihat ngajarkan ganti posisi pula kacau, ya kan? Nah, gitu ya guys. Yang penting berusaha untuk jangan menyakitinya. Ya, jangan pula pakai-pakai dalil pula. Bang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan pula gitu ya. Yang biasa-biasa saja, oke? Ustazah, witir dikerjakan 2 rakaat lalu 1 kali salam boleh nggak? Ya boleh lah, ya kan? Nah, 2 rakaat 1 kali salam boleh, boleh lah, ya kan? Nah, dua rakaat 1 kali salam, maaf, dua dan satu berarti 2 kali salam, nggak ada problem ya teman-teman ya.
Oke, clear ya. Iya kan? Nah, Ustazah, oke, lagi haid bolehkah baca surat pendek sebelum tidur? Nggak ada masalah, ngulang-ngulang hafalan nggak jadi masalah ya. Oke, ya udah ya Pak Kemiri ya, udah ya parfumnya udah terbalas ya. Kemiri selesai urusan guys. Akhirnya dia DM aku ya. Masya Allah ya, semoga dinikmati parfumnya ya. Semoga suka dengan parfumnya ya. Oke ya. Oke ya, Ustazah, air liur anak kecil di akun ini semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Najwa, Mbak Wahyu ya. Oke Mbak Desun, Mbak Khairiyah Riyah ya. Yuk kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Semoga Allah mudahkan ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap-siap Mbak Bulbul ya. Oke ya guys, sebentar ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke ya, siap Mbak Bes ya, Mbak Najwa, Mbak Aisyah, Mbak Kartini ya. Oke ya guys, siap Mbak Titi, Mbak Tila, Mbak Wahyu ya. Oke, udah. Alhamdulillah ya, teman-teman boleh tanya aja apa yang mau ditanyakan sambil kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Boleh siap Mbak Bes ya, boleh tulis aja sambil aku coba untuk ini ya teman-teman ya, coba untuk jawab ya. Oke, coba oke sebentar ya. Oke, sudah aman ya teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, Ustazah, apakah ibu hamil dilarang untuk keluar saat gerhana? Tidak ada ya. Jadi tidak mengambil dalil yang tidak ada hukumnya ya. Apakah istri kebawa dosanya? Kalau suami nggak puasa, apakah istri kebawa dosanya kalau istri mendiamkan? Ya, kalau istri mendiamkan tentu kebawa puasa. Tapi kalau seandainya istrinya tidak mendiamkan maka tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau imam baca Al-Fatihah, makmum baca apa? Kalau imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem ya. Iya Mbak Bes, kalau imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem, oke? Nanti pas imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah ya. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, habis nifas melahirkan sebaiknya harus 40 hari atau gimana? Kalau nifas sebelum 40 hari udah sembuh, udah hilang darahnya, langsung aja mandi ya, tidak perlu ya. Oke. Ustazah, aku haid 3 hari, terus 4 hari puasa, 6 hari kemudian keluar flek lagi. Itu masih haid ya. Nanti aku buatkan videonya ya Mbak Bes. Ustazah, bagaimana cara kirimkan Al-Fatihah untuk anak kita? Masih hidup nggak? Tinggal teman-teman baca Al-Fatihah dan berdoa. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini apa? Ya, sehatlah anakku. Oke, lancarkanlah ujiannya, lapangkanlah rezekinya. Boleh. Suami tidak puasa, tapi kalau siang suruh kita beli makan, nggak boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Makmum nggak baca surat pendek ya Ustazah, nggak baca. Makmum nggak perlu baca surat pendek. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, oke? Ketika imam baca Al-Fatihah, maka makmumnya diam, oke? Ketika imam baca ayat pendek, maka makmumnya baca Al-Fatihah. Seketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya ikut imam. Kayak gitu ya. Kalau sholat sambil duduk diakhiri dengan sujud sahwi, gimana hukumnya? Enggak usah sujud sahwi, kalau lupa rokaat baru sujud sahwi. Sujudnya kayak sujud biasa aja ya.
Ustazah, oke ya. Imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Belum selesai ruku, apakah makmum ikut ruku? Ruku aja, Mama Manda ya. Ruku aja ya. Nah, contoh ya, aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Seketika imamnya cepat ayat pendeknya, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya ikut imam. Ya betul sekali. Oke. Ustazah kalau meminta hajat dengan solawat bisa. Ya Allah saya baca solawat dengan solawat ini apa? Doakan. Kalau imam nggak baca iftitah langsung baca Al-Fatihah kita diem. Ya imamnya baca Al-Fatihah langsung kita diem. Kita nggak bisa lagi baca iftitah. Karena ketika imam baca Al-Fatihah kitanya diem. Oke. Ustazah, oke, fidyah satu hari ukurannya berapa? Bisa satu mut 7 on, bisa 2 mut 1,4 kilogram beras. Ustazah, batal nggak puasanya? Oke, Mbak Tri batal ya. Ustazah, yang termasuk fisabilillah di zaman sekarang itu siapa? Fisabilillah orang yang berjihad di jalan Allah. Oke, orang yang berjihad di jalan Allah dengan peperangan pada masanya. Tapi ada amalan yang setara dengan fisabilillah. Contoh orang yang menuntut ilmu agama, misalnya anak pesantren, atau orang yang mengajarkan agama, misalnya guru ngaji, atau orang yang sedang menghafal Quran, misalnya rumah tahfiz. Itu kalau mereka mati dalam keadaan melakukan itu maka mereka bagaikan pahala jihad fisabilillah. Maka mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Maka untuk mereka kita boleh membayarkan zakat. Ustazah, gimana cara utang puasa sedangkan utangnya sudah bertumpuk bertahun-tahun? Kalau nggak ingat, abaikan. Kalau ingat, segera ganti. Ke depan jangan ulang lagi. Kalau wudhu di tempat umum, boleh pakai kaos kaki. Jadi yang dibasuh sekaligus kaos kakinya. Betul, itu namanya adalah khuf. Ustazah, saya mau nanya. Kalau zakat beras kira-kira berapa liter? Untuk ukuran zakat ada di daerah masing-masing dalam jumlah uang. Setiap RT pun bisa berbeda guys, oke. Ustazah gimana caranya utang sholat yang lalu-lalu, kalau ingat jumlahnya ganti, kalau nggak ingat jangan lagi untuk melakukan, segera bertaubat ya. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya guys? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Bayar fidyah apa bayar zakat fitrah juga Ustazah? Ya beda lah. Zakat fitrah dengan fidyah ya beda lah teman-teman ya. Zakat fitrah dengan fidyah itu dua bab yang berbeda ya. Ustazah, kayak gitu ya. Termasuk fisabilillah mampu dari segi ekonomi apakah gugur haknya? Tidak gugur. Contoh, anak pesantren. Dulu aku di pesantren, aku dapat zakat atas nama fisabilillah. Walaupun bapakku mampu dan aku dapat beasiswa. Oke, jadi yang wajib dizakatkan karena miskinnya itu cuman fakir miskin. Sementara mu'alaf, walaupun dia kaya boleh kasih zakat. Bukan karena miskinnya, tapi karena mu'alafnya. Oke, oke gitu ya. Oke gitu ya. Hmm, Paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah, sholat duha boleh lebih dari 2 rakaat nggak? Sholat duha boleh, sholat duha bisa 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Ya kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya adalah 12 rakaat. Oke. Ustazah kan kita lagi puasa. Pas mau wudu apa boleh kumur sama basuh hidung? Kalau sholatnya sholat zuhur dan asar, saran aku nggak usah kumur-kumur. Memang tidak berdosa kumur-kumur, takutnya tertelan. Kalau ketelan batal dan itu sangat menyusahkan kita. Kalau sholat qobliyah subuh di rumah setelah azan atau pas azan berkumandang. Jawab azan dulu baru sholat mbak. Jawab azan dulu baru sholat ya mbak. Bahwa sangat dianjurkan menjawab azan dulu baru sholat ya. Ustazah, oke. Ya Mbak Vina boleh DM aja linknya ya Mbak. Dibantu. Sholat taraweh rokaat kedua baca iftitah kalau jadi makmum. Enggak. Baca iftitah itu cuman rokaat pertama setiap sholat. Baca iftitah itu cuman rokaat pertama setiap sholat. Nah rokaat keduanya tidak baca iftitah.
Ya, Ustazah, oke. Fidyah ukurannya 1,5 kilogram beras. Jadi gini, fidyah itu ukurannya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud itu 7 on. Ada yang mengatakan 2 mud itu 1,4 kilo. Kalau dia dalam bentuk beras, dia tidak pakai lauk lagi. Misalnya Mbak ikut yang mudah, mazhab yang mudah, misalnya 7 on. 7 on itu kali 2 kali 30 hari kan, berarti 21 kilogram. 21 kilogram itu kasih aja ke fakir miskin. Gitu aja Mbak caranya Mbak, ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat habis sholat duha? Boleh. Habis taubat duha boleh, habis duha taubat boleh. Sholat wajib maupun sholat sunnah, sujud 1 dan 2 digunakan berdoa. Boleh nggak? Enggak. Doa hanya di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, misalnya ya sholat wajib dan sholat sunnah sama ya. Sholat berjamaah maupun sholat sendiri sama ya, di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya kan. Nah teman-teman kan sujud tuh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lama kan sujudnya doa kepada Allah. Kalau doanya bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Kalau doanya bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada guru ngaji? Boleh, karena guru ngaji itu fisabilillah. Ibuku stroke tidak ikut puasa. Oke, nanti wajib ganti puasa enggak? Lah kalau dia stroke nggak pernah bisa puasa, fidyah lah. Ngapain harus kodo? Tidak usah kodo lagi, ke fidyah saja. Apakah ada rokaat afdol untuk tahajud? Ya minimal 2 rokaat lah, maksimal ya bisa 8 atau 12 rokaat. Ustazah, kalau orang hamil dan menyusui tidak puasa dan baru membayar fidyah, apakah wajib membayar kodo? Jadi gini Mbak, kalau Mbak hamil dan menyusui, maka Mbak mesti sebentar ya, bentar ya. Aku baca dulu. Iya, Mbak Ayang ya. Oke. Oke ya, Mbak coba DM aja aku ya, Mbak Ayang ya. Oke ya, aku ulang ya guys, pelan-pelan ya. Aku mau ngomong apa tadi aku lupa guys. Mau ngomong apa aku lupa guys. Oke, dibantu guys, aku ngomong apa tadi sampai lupa. Oke. Kalau teman-teman hamil dan menyusui ya, kalau teman-teman hamil dan menyusui ya, kalau teman-teman hamil dan menyusui gitu ya, maka teman-teman coba cek dulu mampu kodo nggak. Kalau teman-teman bisa kodo, teman-teman kodo aja. Ya, teman-teman kodo aja, nggak usah lagi teman-teman bayar fidyah gitu loh. Fidyah itu kalau nggak mampu kodo Mbak, contoh ya, contoh seperti ini ya, teman-teman ya. Halo Mbak Cici, contoh seperti ini ya, contoh. Misalnya teman-teman anaknya cuma 1, anaknya cuma 2. Saran aku kodo aja lah. Kan waktu kodo itu 330 hari. Ganti aja dulu, nggak usah bayar fidyah. Tapi kalau teman-teman lahir anak pertama di bulan Ramadan, namanya Muhammad Ramadhani. Ya, setelah 6 bulan lahir lagi anak kedua, belum hamil lagi, namanya Muhammad Ramadhana. Lalu sakit lagi, hamil lagi, namanya Roh Muhammad Ramadono. Nah, kapan Mbak mau ganti? Maka Mbak bayar fidyah saja ya. Jadi pilih aja Mbak salah satu Mbak. Karena gini Mbak, kalau Mbak anaknya cuma 1, Mbak bayar fidyah. Rupa-rupanya Mbak setelah Ramadan Mbak kuat, Mbak harus ganti puasa Mbak kena 2 loh. Nah harusnya tadi nggak usah fidyah ya. Nah harusnya ganti puasa. Boleh langsung fidyah, boleh langsung bayar fidyah di bulan Ramadan boleh. Tapi kan itu untuk orang yang tidak mampu berpuasa atau setiap puasa dia udah pasti sakit atau setiap karena dia udah tua ganti aja langsung gitu kan. Tapi kalau ibu hamil dan menyusui usaha dulu gantilah kayak gitu loh guys. Karena fidyah itu hanya untuk orang yang tidak bisa ganti. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Jadi jangan cepet-cepet ya. Jangan cepet-cepet ya kan. Nah, kecuali Mbak memang orangnya HB-nya rendah. Kalau hamil itu pokoknya Mbak nggak bisa puasa. Pokoknya setiap hamil itu pokoknya Mbak tuh sakit terus. Kodo, fidyah lah, nggak usah kodo lagi. Kayak gitu lah. Oke. Ustazah setelah wudhu terpegang deterjen gimana tuh Zah? Setelah wudhu terpegang deterjen gimana tuh Zah? Cuci aja tangannya. Cuci aja tangannya guys. Iya gitu ya guys. Oke. Deterjen tidak najis ya cuy. Gitu ya guys. Ustazah oke ya. Tanggal oke 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 oke.
Ustazah, doa dan zikir habis sholat hajat apa? Bebas aja. Ya, zikir seperti biasa, lalu kemudian teman-teman boleh berdoa. Ya, zikir seperti biasa, lalu teman-teman boleh berdoa. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh kok guys, nggak masalah ya. Doanya pakai bahasa Indonesia saja, tidak ada masalah ya. Oke, bahasa Indonesia aja nggak masalah ya guys. Oke ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, HD itu apa Mbak? HD itu apa? Oke ya. Aku lanjut ya. Sholat duha itu afdolnya berapa rokaat? Sholat duha itu minimal 2 rokaat, maksimal 12 rokaat. Yang afdolnya yang mana? Yang afdolnya ya 12 rokaat. Lebih banyak, lebih mantap cuy. Oke ya, lebih banyak, lebih mantap ya. Oke, Ustazah, orang tua gimana dengan puasa? Yang mana itu? Oke, Ustazah, tanggal 5 ini saya gagal berangkat umroh karena perang. Apakah jemaah akan dikenakan biaya lagi jika berangkat, Zah? Nah, ini urusan travel, Mbak. Aku kurang paham kalau dia udah ngeluarkan uang DP saja, palingan bayar DP-nya saja, DP hotelnya. Coba tanya ke orang travelnya ya. Ustazah, oke, keluar darah saat pipis, tapi tidak ada lagi, enggak batal. Ya, kalau pipis enggak batal ya. Maksudnya enggak batal puasa atau enggak batal sholat nih? Oke, kalau wudhu ya ambil wudhu lagi aja ya. Oke, keluar darah saat pipis itu ISK ya. Teman-teman perbaiki ISK ya. Itu infeksi saluran kencing. Harus minum antibiotik ya paling tidak 7 hari sambil disembuhkan ya. Oke, Ustazah. Oke, cuci darah sakit ginjal. Pertanyaannya apa Mbak? Tappingnya cuman cuci darah sakit ginjal. Terus pertanyaannya apa? Ya. Oke, Ustazah, sholat witir maksimalnya berapa rokaat? Bisa sampai 11 rokaat? 2, 1, 3, 11 ya. Ustazah, oke ya, sama-sama ya. Oke, siap. Oke, kalau kita puasa pakai penyemprot mulut, batal nggak? Jelas batal, karena itu cairan. Ya, jadi semprot mulut itu dipakai setelah teman-teman setelah sahur, lalu kemudian mandi, lalu kemudian gosok gigi semprot. Nah nanti pakainya lagi di waktu maghrib menjelang taraweh. Ustazah, oke. Saya sakitnya komplikasi jantung, lambung, asam urat, kolesterol. Sekarang alhamdulillah saya membaik. Masya Allah, mantap ya. Iya Mbak Rida. Ustazah, kalau Syawal apa harus ganti dulu utang Ramadan? Tentu tidak. Karena mengganti hutang Ramadan itu sampai Ramadan tahun berikutnya. Nanti aku akan jelaskan ya. Nanti aku akan jelaskan terkait dengan Syawal atau Qadha karena masih lama. Teman-teman klik aja dulu foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, oke, boleh tidak puasa potong kuku? Puasa potong kuku nggak masalah, yang penting potong kukunya jangan sambil makan siang. Ustazah, jika suami meninggalkan sholat fardu, kata-kata dan sikapnya menyakitkan istri, itu berdosa. Kalau mbak tahan, mbak boleh bertahan. Kalau mbak pengen pisah karena tidak bisa lagi menjalankan kewajiban, itu pilihan mbak ya. Oke ya, Ustazah, oke, mengumrohkan ibu dengan menjual emas, apakah itu termasuk zakat emas? Enggak. Ya itu termasuk pahala umroh, mengumrohkan. Ya kalau zakat itu nggak bisa untuk umroh ibu mbak. Zakat itu hanya boleh untuk fakir dan miskin mbak. Dan nggak boleh zakat ke orang tua. Dan nggak boleh zakat ke orang tua. Artinya apa? Mengumrohkan orang tua tidak bisa melepaskan kewajiban zakat kita. Korek kuping apakah batal puasa? Jawabannya tidak ya. Sholat witir 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke. Zah, kalau sholat sunnah lupa rokaat harus diulang lagi nggak? Sholat sunnah lupa rokaat tidak harus diulang lagi. Sholat sunnah lupa rokaat hanya perlu sujud sahwi ya. Rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya.
Saya sholat tarawih sendiri di rumah, apakah sah karena tidak baca Bilal? Subhana malikil ma'bud, subhana malikil hayyil ladzi, itu tidak wajib, itu hanya Bilal ya. Nggak pakai Bilal nggak apa-apa ya. Sholat aja seperti biasa, dua, 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 dua. Zakat ke orang tua yang pisah rumah tetap nggak boleh, esensinya bukan pisah. Tapi esensinya adalah itu bukan orang tua itu adalah kewajiban kita ya. Ustazah, oke, oke ya, saat sujud dan berdiri tidak pakai tumak ninah boleh nggak? Pakai tumak ninah ya Mbak, tenang. Kalaupun nggak pakai duduk, tenang ya. Ingat ya teman-teman, tumak ninah itu adalah rukun sholat ya. Tumak ninah itu adalah rukun sholat. Contoh ya, contoh ya teman-teman ya. Kita ruku nih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, diam itu adalah tumak ninah dan itu wajib ya. Ustazah, zakat fitrah boleh dibayarkan orang untuk diri saya? Boleh ya. Oke, oke gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, ada orang durhaka. Bagaimana bisa disebut orang tua yang durhaka? Orang tua yang durhaka banyak. Orang tua yang berdusta kepada anaknya, orang tua yang tidak menepati janji pada anaknya, orang tua yang menghukumi anak dengan menyakitinya, banyak ya. Ada tuh di YouTube aku tentang ciri-ciri orang tua yang durhaka kepada anaknya. Mungkin teman-teman boleh subscribe channel YouTube aku untuk menikmati kajian-kajian kita juga. Ustazah, emang kalau sholat awabin 2 rakaat tidak ada dalam hadis katanya. Sholat awabin itu dipopulerkan oleh madhab syafi'i. Ya, Mbak boleh buka kitab-kitab madhab syafi'i atau di buku-buku madhab syafi'i yang terjemahannya sekarang udah ada kok ya. Ustazah, oke gitu ya, aman ya guys. Biar oke, Ustazah, ya sama-sama ya. Bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali nggak Ustazah? Bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali menurut Imam Syafi'i dan minimal 3 kali menurut Imam Hanafi ya. Ustazah, emas yang disimpan yang harus dizakatkan berapa gram? Sekitar 85 gram ya. Oke, 85 gram ya. Ustazah, kalau kita sujud Ustazah, kok batu ya? Hmm. Hmm. Ustazah, lebih afdol zakat berapa uangnya? Maksudnya gimana sih? Berapa afdol gimana? Ustazah, sholat subuh lupa kunut. Sholat subuh lupa kunut sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ada 2 ya. Yang pertama, Imam Syafi'i menganjurkan kita untuk sujud sahwi. Sementara Imam Syafi'i tidak menganjurkan sujud sahwi. Teman-teman biasanya sujud sahwi nggak? Kalau teman-teman terbiasa sujud sahwi, maka kalau lupa rokaat teman-teman wajib sujud sahwi. Kalau lupa rokaat, kalau lupa kunut. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa kunut ya tidak. Jangan dipaksakan kunut kalau nggak bisa. Karena kunut itu kalau udah kita ikut madhab syafi'i kita baca kunut kalau lupa sujud sahwi. Oke, oke ya. Coba sekarang aku tanya, ada yang tim kunut nggak di sini? Yang suka kunut atau enggak? Coba yang kunut coba tulis ada. Kalau banyak aku kasih tahu cara sujud sawi kalau lupa kunut. Ada kunut? Oh, banyak ya tim kunut ya? Oh, banyak ya? Oke. Nah, teman-teman yang lupa kunut ya, teman-teman yang tim kunut berarti kan teman-teman kunut subuh ya. Nah, kunut ya. Nah, bagi teman-teman yang kunut gitu ya, kunut subuh sendiri di rumah, itu mesti kunut. Kalau lupa kunut sujud sawi. Nah, caranya gimana nih? Misalnya lupa kunut nih, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lupa, sholat aja kayak biasa. Nanti kalau lupa kunut setelah fil alamina innaka hamidum majid.
Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Ya, oke ya. Kalau nggak kunut nggak masalah. Ya, kalau nggak kunut nggak masalah ya. Yang menyuruh kita kunut subuh itu Imam Syafi'i. Yang tidak menyuruhnya adalah Imam Hanafi. Ya, maka suatu ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi. Ya, lalu Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Lalu sahabat bertanya, "Ya Syafi'i, kenapa engkau tidak pakai kunut? Sementara engkau menganjurkan kunut." Apa kata Syafi'i? Kita ini sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Walaupun Abu Hanifah sudah meninggal dunia, maka kita menghargai pendapatnya. Karena itu selama aku di kampung ini aku tidak akan pakai kunut. Padahal udah meninggal. Ulama madhabnya saja saling menghargai, saling menghormati perbedaan pendapat. Nah, makanya yang paling kita sedih itu adalah kalau ada sesama ulama, sesama ustadz saling menyalahkan. Padahal dari dulu sudah diajarkan oleh ulama madhab, mereka saling menghargai perbedaan. Kalau teman-teman mau lebih tahu lebih dalam, aku jelasin. Jadi Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi lain lagi. Mereka ini berbeda dalam banyak hal. Coba aku jelaskan contohnya. Imam Syafi'i bilang bacaan ruku itu boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Bersentuhan wudhu dengan suami Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal sama sekali. Imam Hanafi bilang tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nah, banyak mereka berbeda, tapi mereka tetap bersama. Padahal ini guru dan murid ya. Imam Syafi'i Maliki punya murid Syafi'i, Syafi'i punya murid Hambali, Hanafi lain lagi. Mereka saling menghargai. Imam Syafi'i kunut, Imam Hanafi tidak kunut. Ya, nah, apalagi perbedaannya banyak banget. Ya, dan mereka ini tidak berseteru. Maka yang paling tidak dibolehkan dalam agama Islam, sesama ulama saling menyalahkan, menjatuhkan, mengkritik pendapat ini. Wah, dia pakai kitab ini, padahal kita pakai kitab itu, pusing. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jemaah orang Islam bingung, yang non-muslim senang. Maka siapapun kita di sini yang ahli ilmu, jangan pernah untuk memperlihatkan perdebatan sesama ulama itu tidak boleh. Yang penting akidahnya tetap sama, dalam hal fikih itu berbeda, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah. Oke, bagi ibu hamil zakat atau fidyah? Zakat atau fidyah? Zakat ya tetap kena. Fidyah tetap kena kalau nggak mampu ganti puasa. Oke ya. Ustazah, oke ya. Nah, potong kuku malam-malam boleh nggak Zah? Tidak masalah. Yang tidak boleh itu menyapu di malam hari. Ya, status hukumnya tidak sampai kepada wajib, cuman status hukumnya adalah makruh saja ya. Oke ya, gitu ya. Oke, gitu ya. Hmm. Oke ya, Ustazah kalau subuh baca doa kunut setengah boleh nggak? Soalnya nggak hafal. Nggak usah kunut, nggak masalah Mbak. Ustazah, iya malam hari kalau bisa jangan nyapu ya. Kalau menyapu di malam hari itu mendatangkan kefakiran. Salah satu yang mendatangkan kefakiran ya guys. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau di bulan puasa kan setan dibelenggu. Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang jahat? Guys, setan dibelenggu di bulan Ramadan itu fakta. Bahwa kenapa banyak orang jahat, kalau orang jahat di bulan Ramadan itu bukan karena setan, itu karena dia yang jahat. Contoh, misalnya Mbak Naimah, contoh aja Mbak Naimah. Mbak Naimah itu ngomongin orang di luar Ramadan. Maka itu bercampur, Mbak Naimah ngomongin orang dibantu oleh setan. Bekerja sama ngetim satu kompoi dia.
Tapi kalau di bulan Ramadan, Mbak Naimah ngomongin orang, itu setan nggak bekerja lagi. Maka itulah aslinya orang. Jadi kalau mau lihat aslinya orang, lihat di dalam Ramadan. Kalau dalam Ramadan dia masih ngomongin orang, berarti itu tabiat dia. Ya, dia tidak digoda oleh setan, tapi aslinya dia. Apakah dia setan? Mirip-mirip sih. Ya, tetapi aku nggak berani bilang itu setan ya cuy. Dia tetap manusia biasa, tapi sikap dan karakternya ya itu sih nggak usah aku lanjutin sih ya. Intinya kayak gitu guys. Jadi kalau ada orang mencuri di bulan Ramadan itu bukan karena setan, tapi aslinya dia tuh pencuri. Di bulan di luar Ramadan ya dia dibantu setan. Di dalam Ramadan ya dia main sendiri. Setan bilang kayak gini, udah pandai-pandai aja lah ya. Oke coy. Ya pandai-pandai aja lah. Oke 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 kayak gitu ya. Maka kalau mau lihat aslinya orang, lihatlah di dalam Ramadan. Kalau ada orang marah di luar Ramadan, maka dia dibantu oleh setan untuk memancing emosinya. Tapi kalau dia marah di dalam Ramadan, dia sendirilah yang emosi. Jangan salahkan setan terus, kasihan setan tuh bilang kita setan pula nanti ya. Jadi kalau ada orang pemarah di bulan Ramadan, itulah asli karakter dia memang pemarah. Makanya ada quote on quote, mau lihat aslinya orang, lihatlah dia di dalam bulan Ramadan. Oke, oke. Nah, gitu ya guys. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, apa bentar ya. Oke, emas perhiasan simpanan 85 gram. Kalau emas dalam bentuk batangan, maka dia wajib zakat setiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, itu kalau udah di atas 85 gram, itu dia hanya keluarkan sekali saja seumur hidup. Kak, setan ngatain setan dong. Iya, nggak tahu juga sih aku. Pokoknya gitulah guys. Siapa yang jahat-jahat dalam Ramadan itu berarti asli dia yang jahat tuh. Apakah itu setan? Nggak juga sih. Mirip nggak? Iya sih, KW-KW lah. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Anak-anak wajib puasa umur berapa saat balik, tapi dari usia kecil sudah dibiasakan ya. Oke, gitu ya guys. Siap. Ustazah, kalau malam nggak boleh nyapu, terus misalnya kotor. Jadi gini, di malam dilarang menyapu dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji itu hanyalah mengenai persoalan ini aja, persoalan kemakruhan aja. Tapi kalau dilakukan sekali-kali di rumah ada arisan atau teman-teman lagi jualan atau di rumahnya ada pengajian ya boleh lah. Yang nggak boleh itu dijadikan kebiasaan. Sama dengan gini, jangan tidur habis subuh. An-naum ba'da subuh yadhabu marakatar rizq wal umr. Ya, tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Jangan tidur habis asar. Ya, jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Allah tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Gitu kan? Maka kalau teman-teman melakukan sekali-kali boleh. Kalau tiap hari jangan ya. Jualan di siang Ramadan penuhi adabnya. Ya, kalau memang mau jualan jangan pakai nasinya misalnya. Atau ditutup untuk orang yang makan di tempat atau tidak boleh sama sekali makan di tempat ya. Ustazah, kalau lagi istihadah bolehkah baca Quran? Haid lebih dari 15 hari itu adalah haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Maka kalau teman-teman hari ke-16, 17, 18 itu adalah istihadah. Nah, kalau istihadah boleh pengajian, boleh berzikir, boleh sholat dan wajib puasa ya. Wajib semuanya, ya kan? Nah, gitu ya. Tidur beda dengan ketiduran ya. Zakat fitrah bagusnya pakai beras atau pakai uang. Zakat fitrah sebenarnya bagus pakai uang, pakai beras. Cuman belakangan Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Sama-sama, sehat selalu ya. Oke, kalau sholat berjamaah di musola, lalu cuman dengan anak perempuan berdua nggak masalah ya.
Ustazah, sholat sunnah apakah harus baca iftitah? Semua jenis sholat tidak wajib baca iftitah. Ya, termasuk sholat fardu tidak wajib baca iftitah. Karena iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Ustazah, tapi sayang sih kalau nggak dibaca. Ustazah, saya haid keputus-putus. Coba hitung batasnya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Teman-teman yang haidnya keputus-putus atau haidnya nggak lancar atau sering haid atau sering keputihan atau ada miom, kista, semuanya itu pergilah ke madu akasia. Madu akasia itu cepet kok untuk miom, haid nggak lancar, keputihan berbau dan seterusnya. Ustazah, cucu boleh kasih zakat fitrah ke nenek? Itu sejalan nasabnya, jadi jangan lakukan. Ustazah, mempersiapkan kain kafan boleh, untuk diri sendiri boleh, untuk orang tua boleh. Aku sudah punya kain kafan untuk diriku sendiri. Bahkan aku sempat jual kain kafan di keranjang kuning aku. Cuma stoknya nggak cukup. Ustazah, saya sakit sudah 7 hari. Saya niat puasa boleh nggak? Tergantung mbak lah. Ya kalau mbak sanggup silahkan puasa. Kalau nggak sanggup boleh kodo nanti di hari lain ya. Ustazah, oke ya, oke. Oke, sedekah subuh dikasihkan orang tua, tapi dia di luar kota, transfer saja. Oke ya, zakat kasih ke abang kandung boleh, selagi abang itu fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Miskin adalah orang yang bekerja, kemudian fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, oke ya. Kalau orang hamil apakah tidak boleh puasa? Boleh kalau sanggup. Ustazah, tiap sholat rakaat ketiga baca 3 surat. Eh, Tidak harus ya, 1 surat pun nggak ada masalah ya. Oke, cuman afdolnya kalau sholat witir, rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha, rakaat ketiga adalah al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Kalau anak-anak bekerja nggak boleh difitrahin orang tuanya ya Zah. Boleh kalau orang tuanya mau nggak ada masalah. Zakat ke anak nggak boleh. Anak itu disedekahkan aja lah, dibantu aja. Ya orang tua tuh dibantu, disedekahkan, dilayakkan. Ya karena mereka tanggung jawab kita. Kalau mau zakat keluar ya. Ustazah, oke ya. Bayar fidyah kalau diuangin berapa? Susah kali pertanyaannya. Ya, 1 hari fidyah itu katakan 7 on. Kali 30 hari 21 kilogram. Berapa duitnya? Mana tahu aku harga beras yang teman-teman makan cuy. Harga beras aku aja tak tahu aku. Ya kalau aku beli beras campur dengan beli-beli yang lain. Ya hitunglah sendiri guys. Susah kali pun pertanyaannya. Jangan nanya harga beras atau harga ikan. Nggak tahu aku. Ya teman-teman nanya yang lain aja lah. Doa minta jodoh kek, doa sujud sawi kek. Agak lain pun si kawan ini. Harga ikan. Nah kayak gitu guys. Baik-baik napa. Oke. Aku beli beras, tapi aku nggak tahu harga beras tuh berapa. Kan digabung dia, ya kan? Nah, sabar Zah, aku bercanda saja. Tapi susah kali pertanyaannya. Aku kalau belanja ada beras, ada apa, berapa ya? Harga telur aja aku nggak tahu berapa guys. Harga telur berapa ya cuy? Nah, nggak tahu aku. Ya kayak gitu ya guys. Baik-baik apa? Damailah pertanyaan tuh. Ya berapa harganya? Nggak tahu aku beneran. Oke, kasih contoh aja misalkan. Nggak terbayang aku. Nggak terbayang contohnya berapa. Misalnya nih, 1 kilo berapa misalnya guys? 1 kilo 30.000 kali ya gitu ya kan caranya kan. Nah, ya udah kasih contoh misalnya 30.000 itu apa telur atau beras? Oke, misalnya harga beras. Salah-salah nanti guys. 15.000 apa itu 15.000 beras? Oke, 15.000. Ah, kali 21 kilo. Bentar ya. 15.000. Ya, ayo beras ya. Kali 21 kilo. Pura-puranya 30 hari ya kan. 315.000. Kok murah kali ya?
Kok kali 21 kilo? Iya dong. Nah, 21 kilo kali 15.000. Kok murah kali? Ya cuma segitulah, ya kan? Ustazah bisa ngelucu juga. Enggak, aku pendiam, Mbak. Aku nih orangnya introvert, pendiam. Hmm, pendiam, lagi tidur. Lagi tidur tuh aku cuek orangnya. Oke ya guys. Ustazah, oke, apa? Kak Ririn, nah, aku tuh kalau lagi tidur pendiam, cuek, dan aku tuh nggak ada dosa aku lagi tidur, suci aku. Oke, kalau suami, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, bacaan ruku dan sujud boleh nggak dibaca satu kali? Boleh. Bacaan ruku dan sujud dibaca satu kali boleh. Rakaat satu berdiri, maaf ya, maaf ya, bacaan ruku dan sujud menurut Imam Syafi'i satu kali boleh. Menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Gitu ya guys. Ustazah, oke. Mamaku kena hipertensi. Ye, 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 ye. Ada testimoni madu cuy. Ada testimoni madu guys. Mamaku kena hipertensi. Alhamdulillah ikut saran ustazah. Sekarang membaik. Ye, gitu dong. Nah ya, yang mau beli madu boleh beli nanti. Aku nggak lama. Nah teman-teman langsung COD majunya hari ini untuk beli madunya ya. Kayak hipertensi, kayak kolesterol, kayak tadi haid gak lancar, kayak vertigo, kayak promil, bumil, kayak gitu ya. Jantung, empedu, liver, hepatitis itu semuanya madu akasia. Madu yang aku minum sudah 3 tahun dan